Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubillahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita dimampukan dihadirkan di tempat yang menurut persangkaan kita akan bertambah amal-amal soleh kita, akan bertambah dekat kedudukan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang diumumkan itu sedianya jam 17 selesai dari jam 16. Kalau nuruti berarti kurang 5 menit terus selesai gitu ya. Lah kok cepet gitu ya. Nggak tahu Ramadan itu ya. Apalagi mendekati adzan itu waktu itu menjadi sangat-sangat berharga. Saya tidak tahu kalau belum ada peringatan tetap akan jalan. Walaupun kita mulai jam 5 kurang 5 menit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita sore hari ini adalah One Day One Khatam. Sebuah tema yang sesungguhnya itu adalah pancingan untuk menjadikan sebuah miniatur melawan kemustahilan, karena sangat mungkin akan berpikir dan sudah banyak yang bertanya. Dari Sumatera Barat termasuk yang bertanya, Ustadz itu beneran one day one khatam? Iya, emang bisa Ustadz? Bisa. Dan kebiasaan kami seperti itu. Tapi baru mulai kita canangkan di Zabisa ini tahun ini. Layaknya orang yang akan mencium Hajar Aswad. Pertama kita ngelihat Hajar Aswad itu dengan berjubelnya orang. Ragu kita. Mampukah kita? Apalagi sedang berkerumun orang-orang luar negeri Afrika. Putih hitam. Bahaya ini kalau kena sikut mencelat. Tapi kemudian kami ajarkan jangan silau dengan apa yang dilihat oleh mata. Cukup ambillah sholat 2 rakaat. Selesai itu angkatlah tanganmu dan sampaikan hajatmu. Ya Allah, Hajar Aswad adalah milikmu. Kami adalah tamumu. Izinkan kami untuk bisa menciumnya semudah-mudahnya. Dan ternyata enggak sampai 10 menit, 15 menit Hajar Aswad itu bisa dicium di mana. Rumor yang beredar sangat-sangat susah. Begitu pula dengan Quran yang dikhatamkan.
harapannya sudah ketemu kliknya. Cukup dengan sholat 2 rakaat, kemudian ya Allah ini kitabullah-Mu. Aku adalah hamba-Mu, izinkan aku untuk menghatamkan setiap hari 1 kali hatam. Izinkan dengan semudah-mudahnya. Maka dengan segala kekuatan dan kemahakuasaan Allah, begitu mudahnya Al-Quran itu bisa dihatamkan. Melawan kemustahilan demi kemustahilan yang ada. Saya bercerita itu tidak mengada-ada. Kalau saya tanya para santri dan santriwati hari ini yang sudah hatam 30 juz, angkat tangan. Angkat tangan Mbak. Yang kanan aja. Wong saya sudah ngelihat checklistnya kok. Ini cuma pengen tanya aja, beneran enggak? Yang sudah hatam 30 juz, angkat tangan. Enggak kelihatan ya? Yang jelas kemarin itu kami undang sekitar 30 lebih. Santriwati, santrinya enggak ikut. Karena belum dapat undangan. Ternyata kok bisa? Bahkan ada yang bertanya, Ustadz mungkinkah kami bisa menghatamkan 30 juz lebih pagi lagi? Kalau kamu pengen belajar jam 6 itu centang, kami ajarkan. Ternyata hasilnya sangat melelahkan. Semalamanku gak turu. Enak normal saja. 1 jam 3 juz, 1 jam 3 juz. Kan sehari butuh 3 juz kali 10. Tinggal 10 jam normal. Menjadi Ramadan itu lebih berarti dari yang sebelumnya. Bagi kita sekalian, saya yakin Ramadan itu punya visi-visi pribadi dan visi-visi yang akan dihasung oleh keluarga ataupun visi secara kelompok. Inilah momentumnya. Lawanlah kemustahilan yang mungkin terjadi. Mungkinkah 1 bulan itu bisa lunas hutang kami? Padahal 1 miliar. Mungkinkah akan laku rumah kami? Padahal kami tawarkan sekian miliar. Mungkinkah akan selesai urusan kami? Sebenarnya yang menjawab bukan orang lain, jawablah diri sendiri. Mungkinkah khatam 1 kali? Kayaknya enggak mungkin. Belum kemana-mana, baru ketemu dengan diri sendiri, itu sudah terjawab semuanya. Maka ini adalah miniatur, bukan cerita yang basi, diceritakan berkali-kali. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i itu khatam 2 kali setiap Ramadan. Kalau mayoritas sahabat itu one day one khatam. Kalau malam-malam mereka itu berjuang untuk bisa khatam dalam 2 rakaat sholat mereka. Itu bukan aneh. Dan hari ini keanehan itu kita coba muncul ke permukaan agar tidak menjadi sesuatu yang asing kembali. Bada'al Islamu ghariban. Dulu awalnya di awal Islam itu dalam kondisi asing. Masa sehari khatam sekali? Masa khatam 30 juz? Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi asing. Tengok pertanyaan-pertanyaan yang ditujukannya kepada kami itu. Itu mungkin enggak? Itu 30 juz beneran enggak? Itu khatam beneran enggak? Itu kulhu diulang 3 kali atau enggak? Ya beneran khatam, ya beneran baca, ya beneran lelah, ya beneran serak suaranya. Tapi menjadi sangat-sangat mungkin hal itu dilakukan oleh kita sebagaimana seorang yang bisa menyelesaikan hutangnya 1 miliar. Itu dalam waktu 1 bulan, sangat mungkin. Maka kami pancing yayasan ini untuk bisa mendapatkan 2 miliarnya di bulan Ramadan ini.
mumpung sedang bangun, sedang pembebasan tanah, sedang pembangunan Pondok Putri, hitung-hitungan ya kira-kira 2 miliar yang dibutuhkan. Setelah tahun kemarin kita ujikan dengan 1 miliar, dengan izin Allah dibuat kita berhasil. Walaupun itu setelah malam ke-27. Komentarnya ternyata tenane Ramadan itu betul-betul benar-benar barokah. Kenapa baru tahu hari ini? Kenapa baru meyakini? Padahal memang sesungguhnya Ramadan itu adalah sebenar-benar barokah yang diciptakan oleh Allah untuk kita orang-orang beriman. Mari kita lihat one day one hatam. Karena waktunya singkat, slide-nya enggak dibuat panjang. Yang pertama, nikmati yang mendaji janji Allah. Al-Quran itu makdubatun, suguhan Allah. Al-Quran itu ada 1.027.000 huruf. Satu hurufnya dikalikan 10 hasanah. Kalau Ramadan pengalinya 700. Alangkah istimewanya dan alangkah mudahnya untuk mendapatkan pahala dalam seketika. Maka itu yang membuat kita itu tertantang, janji yang luar biasa. Mungkinkah itu sebagai sebuah tantangan? Sebagaimana kita menghabiskan 1.027.000 huruf, sebagaimana tantangan untuk nasib kita berubah di bulan Ramadan. Sebagaimana kita akan muliakan malam bertemu dengan 1000 bulan. Jadi nikmati yang menjadi janji Allah Azza wa Jalla. Kenapa enggak bergerak? Ini suguhan Allah Azza wa Jalla. Kapan lagi? Begitu 1 Syawal itu keluar, hari dan suasana itu kembali menjadi 1 dipahalai 10. Tapi begitu 1 Ramadan, 1 dipahalai 700. Kok terasa ringan? Jangan bangga dulu yang hari ini bisa khatam sekali, ternyata begitu Syawal tiba kok jadi enggak bisaan ya. Kemana suara, kemana kekuatan, kemana semangat, atmosfer kebaikan 700 kali lipat itu menguap. Kayak orang itu di Masjidil Haram, atmosfer 100.000 kebaikan itu menguatkan, menyemangati. Bahkan berkali lipat energi yang didapatkan. Tapi begitu sampai bandara Jeddah, itu sudah mulai hilang lagi. Ini ada apa? Atmosfernya dapat. Nah, kalau itu sudah menjadi sesuatu yang kita pahami, jangan lewatkan doa-doa terbaik kita, itu semuanya sudah disuguhkan semua. Kalau enggak hafal tulis, ya Allah kabulkan 100 hajat kami. Ya Allah kabulkan 20 hajat kami. Ya Allah kabulkan 10 hajat kami. Kalau ada orang yang bilang edan kali ya. Lawang Ramadan ki ya 1 bulan. Karena kita melakukan amalan yang masuk dalam kategori orang bilang edan apa? Masa sehari khatam sekali. Itu masih bisa istirahat apa enggak? Ternyata istirahat semua juga. Nikmati diri sebagai hamba istimewa. Mari kita menjadi saksi seberapa istimewanya hamba Allah. Lah kalau Ramadan tuh enggak ada target-targetnya, enggak ada visi-visinya. Di mana ketahuan istimewanya kita gitu loh. Masuk Ramadan masuk. Takbiran-takbiran. Enggak ada perbedaannya. Tapi ketika kita punya target one day one hatam diikuti dengan one
Satu bulan itu sekian miliar itu bisa terbayar lunas. Itu Masya Allah takbirnya itu Allahu Akbar. Benar-benar mentargetkan selama Ramadan mendapatkan jodohnya. Begitu betul-betul takbirnya itu Allahu Akbar. Kayaknya enggak mungkin, tapi itu menjadi sangat-sangat mungkin. Kekuatan Ramadan itu betul-betul nyata di hadapan kita. Kemudian sesuatu yang berjalan tidak biasa itu menjadi sangat mungkin dengan Ramadan. Setidak biasanya satu hari khatam satu kali. One day one khatam. Kalau itu dirasa enggak biasa, memang begitulah ahli Quran itu tidak biasa. Bagaimana mungkin? Lawong saya itu terbata-bata 5 juz 10 juz itu sudah keringetan sak jagung-jagung. Disitulah letak istimewanya. Akan lebih sulit untuk dipercaya kalau Bapak Ibu membuka Quran. Zaman Nabi Soleh itu onta keluar dari batu. Lebih sulit untuk bisa dipercaya. Orang yang sudah mati hidup lagi di zaman Nabiullah Isa. Bagaimana mungkin itu terjadi? Lautan terbelah menjadi dua. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dibakar api tidak mempan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bulan itu dengan jemari Rasulullah SAW terbelah menjadi dua. Bagaimana mungkin itu semua? Pertanyaan tidak mungkin itu sama dengan pertanyaan bagaimana mungkin one day one khatam itu bisa terlaksana. Maka kita pecahkan kemustahilan yang ada, kita hancurkan kemustahilan yang ada dan lihatlah yang Allah siapkan untuk kita begitu istimewanya, begitu menggiurkannya, begitu menantangnya bagi kita. Nah sekarang kita bicara tipsnya. Ternyata sekalipun luar biasa juga ada tipsnya. Adapun itu berhasil alhamdulillah namanya juga tips. Belum berhasil juga mencoba lagi. Satu, pilih waktunya. Ikhtiarnya. Kapan waktunya? Mulai dari habis tarweh sampai subuh, habis subuh sampai maghrib. Wih kabeh Ustaz, wih kabeh Ustaz. Ya memang waktunya itu saja yang disiapkan. Aku memilih kapan. Tapi di antara waktu itu mesti ada yang dimudahkan, ada yang mesti berat. Setidaknya malam 10 juz. Sisanya 20 juz. Jadi ya milih biar kesannya ada pilihannya gitu loh ya. Pilih tipenya. Ternyata tipe kita itu enggak bertahan pakai mushaf yang sekalipun sudah dipilih beberapa mushaf. Sukanya kalau pakai mushaf digital. Ya sudah pakai mushaf digital. Turuti tipenya. Saya itu kalau pakai Quran kecil, huruf iki lompat njoget. Kowe ora njoget iki ngantuk. Ya pilih yang gede itu, buka sama plek. 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 Terserah orang mau komentar apa. Pokoknya Quran yang mudah untuk dibaca. Jangan nekat. Hanya memakai Quran yang ada di musola setempat atau masjid setempat. Ujung-ujungnya kemudian dimakan semut, dimakan rayap. Wah ini terusannya ini ndi khatam rampung. Itu bukan rampung tapi dimakan rayap. Jadi tipe kita ternyata beda-beda ya. Ada yang kalau pakai mushaf itu betah banget. Ada yang kalau pakai mushaf gampang ngantuan. Ada yang pakai mushaf HP itu betah. Dikit-dikit buat lihat Facebook, balik lihat Instagram, ojo 13K gitu ya. Lihat WhatsApp, balik lagi. Itu senang modelnya begitu awet itu loh ya. Dari mulai jam 8.30 sampai tahu-tahu sahur jam 4. Alhamdulillah. Ya, pilih mushafnya. Jangan nekat. Kalau pakai mushaf kecil itu gampang selesai. Siapa bilang?
Yang ada mushaf kecil itu bikin joget tulisannya. Itu kayak nguyoni kita itu. Wah, kamu ngantuk ya? Bukan ngantuk, tapi memang kurang tidur gitu ya. Ya itu tipsnya. Bapak-bapak sudah tahu tipenya belum ya? Konsultasikan tipenya apa ya? Tipenya itu ada yang modelnya itu kalau sak det sak nyet langsung 10 juz tanpa bernafas, mati. Rahasianya kalau tilawah sambil ngopi. Jadi memang harus persiapan Ramadan adalah banyak kopi. Sambil tilawah snack, full snack. Sambil tilawah dipijeti. Wah itu tipe. Kayak ini tipe apapun ini seneng ini kalau sambil tilawah dipijeti. Nah, temukan, jangan hanya asal menyerah begitu saja. Hanya asal Ramadan datang geluntung begitu saja. Temukan diri kita. Ini yang paling rekomen 1 jam 3 juz. Paling nyantai. Bapak Ibu pengen 1 juz 1/4 jam kami ajarkan. Bagi yang lebih dari itu 10 menit 1 juz kami ajarkan. Tapi yang sudah pengalaman hasilnya suwayah luar biasa. 212 gitu ya. Begitu jam 6 itu bukan bel mandi tapi bel mancal selimut. Siap-siap tidur sampai duhur. Wah ini terjadi ketimpangan ini. Ketimpangan ini. Kami siap mengajarkan itu ya 15 menit. Tapi yang normal 1 juz itu 20 menit. 1 jam 3 juz. Sehingga dibutuhkan hanya 10 jam saja. Kali 3, 30 juz saja. Saya masih kuat dari 30 juz. Wis rasa nekat 31 juz barang. 30 juz saja. Karena temanya dan judulnya One Day One Khatam. Coba dulu. Ramadan yang akan datang baru kita akan naikkan. One day to khatam. 2 kali khatam. Itu mungkinkah? Itu harus kalau itu hadiahnya besar insya Allah. 1 kali, 1 hari khatam 2 kali kemudian dikasih 1 jutaan. Wah itu langsung khatamnya banyak itu kalau santri. 10 jam sehari. Dari 24 jam Masya Allah. Hanya menyediakan 10 jam. Masih ada 14 jam sisanya. Tapi sebenarnya di antara mengatur waktu itu mengatur hati yang paling berat. Kami dulu pernah bicara dengan Ustadz. Ramadan khatam 4 kali ya itu banyak alasan. Ternyata para ustadz pinter menggunakan hujahnya. Kami itu ngajar, kami itu ada pekerjaan, kami itu wah banyak alasannya. Waduh repot ini jawabnya. Akhirnya saya rubah pengumumannya. Bapak Ibu Ustadzah yang khatam 4 kali itu dapat 3 juta. Ekspresinya juga berubah. Wah, naik kue cucok. Mayoritas bisa khatam 4 juz. Coba kalau diumumkan yang khatam 10 kali sama dengan 10 juta. Wah rame itu. Bukan hanya pasar gratis yang rame. Wah ini dikeroyok rame. Berikan THR, berikan THR. Rame itu. Sehari khatam terus. Ternyata semangatnya luar biasa. Tidak ada yang menyamai semangat ini. Tapi belum ada juga yang berani menawarkan. Khatam 10 kali sama dengan 10 juz. Wah ini bandarnya kalau bisa bisa tekor. Lawang anak rata-rata one day one khatam. Lah kok ditawari jutaan. Matanya yang hitam tiba-tiba berubah hitamnya jadi hijau. Pun demikian sekalipun itu gerakan one day one khatam tetap tidur. Jangan sampai kita ini salah tempat. Waktunya tidur, enggak tidur. Waktunya taraweh tidur, repot. Waktunya tidur, enggak tidur. Waktu sahur tidur, repot lagi. Jadi pas. Kalau
1 jam 3 juz ini tepat ukurannya. Masih bisa ngelihat Facebook, masih bisa lihat Instagram, masih ngecek WA, masih bisa tidur, masih bisa pencengkrama. Kalau tidak bisa salah. Tilawah. Mbok yo lantene disapu, tilawah. Mbok yo tempe digoreng, tilawah. Ora gelem kabeh pokoke. Pokoknya one day one khatam ini telah merenggut dan mengambil semua peran yang harus dia lakukan. Ini bahayanya. Ini gambarannya pemanis saja. Jane ya tenanan ngono kuwi. Bersama tim. Oleh gambar ini ya saja. Ini telawahnya tenanan gitu ya. Maghrib sampai maghrib. Hitungan kita 1 hari Hijriah itu maghrib sampai maghrib. Ngitungnya begitu. Dicentang maghrib sampai besok maghrib. Lah kok maghrib sampai zuhur, lah itu penat sekali. Apalagi maghrib sampai jam 6 pagi. Ya alamat Arab ndang tamat wasal gitu. Jadi dihitung waktunya. Pokoknya kalau maghrib itu centang, bisa santai. Cari teman yang solid. Kalau ada teman tapi sok menghilangkan semangat, rasa khatam-khataman. Toh pahalanya podo wae. Ramadan yang barokah, 1 hurufnya 700 kali lipat. Orang khatam kira masalah. Berarti teman ini bermasalah. Tempelkan tangan di keningnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita ruqyah dia. Lawang waktunya tilawah kok malah gembosi benora tilawah. Kan butuh diruqyah ini. Ngapain kalian tuh harus itikaf barang itu? Itikaf di rumahnya sendiri aja. Ngapain pakai sahur-sahur segala? Model yang seperti tempelkan tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Setan keluarlah. Loh, keluar dari mana? Saya belum punya rumah. Loh, ternyata dia setan beneran. Ya, teman sepakat untuk tepat. Nah, kalau ada teman itu yang didekati ya. Pokoknya one day one khatam, siap-siap salaman. One day one khatam, siap-siap. Ora bakal mulai nek orang khatam 30 kali siap. Ora bakal mudik. Iya aku wis ngerti kuwi larangan nek orang 30 kali khatam. Seneng. Pokoknya kalau khatam 30 kali mudik tak tanggung gratis. Omahku manding yo. Rasa ditanggung kuwi engkling itu dampak gitu loh. Enggak ada hebatnya gitu. Tapi kalau sepakat Jakarta, Lampung, nah itu seneng. Nah, ini kekuatan di atas kekuatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak yang melupakan sesungguhnya taat itu adalah rezeki. Selalu yang diminta kepada Allah itu, ya Allah mugi paring modal, ya Allah mugi paring laris, ya Allah mugi paring rezeki, ya Allah mugi paring lunas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rata-rata tergambar di benak bahwa rezeki identik dengan harta. Sesungguhnya taat kepada Allah itu rezeki, itu juga diminta kepada Allah. Ya Allah khatamkan aku hari ini 30 juz. Mudahkan semudah-mudahnya la haula wala quwata illa billah. Ajaib. Kekuatan khauqalah, kekuatan la haula wala quwata illa billah akan bereaksi untuk mengatur waktu hari itu sehingga dia bisa menghatamkan 1 kali. Jangan terlalu pede dengan kekuatannya. Wong sudah pernah setoran 30 juz. Wong santri penghafal Quran. Ini mesti gampang untuk menghatamkan one day one khatam. Ternyata salah. Pagi hari disuruh piket. Siang hari suruh piket. Sore hari suruh piket. Malah gak bisa khatam. Tapi kalau dia menyandarkan kepada yang maha kuat. Saya yakin itu bisa. Kekuatan kita sesungguhnya masih ada kekuatan yang lain yaitu kekuatan yang maha kuat, kekuatan di atas kekuatan.
Kalau Allah berbuat kepada Nabi Saleh, onta itu bisa keluar dari batu. Laut itu bisa terbelah jadi dua pada zaman Nabi Musa. Allahnya itu masih sama, tidak pernah ganti Allah sehingga perlu ganti kebijaksan. Sama. Yang membuat laut terbelah itu juga Allah kita hari ini. Hari itu bisa, hari ini sangat bisa. Maka buktikan kemustahilan itu bisa dilawan dengan ketaatan. Jangan lupa berdoa. Kalau perlu dengan sholat 2 rakaat, kalau perlu dengan sedekahnya. Ya Allah, 100.000 ini ya Allah, mudahkan kami. Ternyata 100.000 kok belum gampang, 200.000 ya Allah, kok belum gampang, 300.000 ya Allah, kok belum gampang, 400.000 ya Allah, kok belum gampang, 500.000 ya Allah, kok belum gampang, 600 awas nih ya ora gampang. Ternyata lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah. Kalau ada sesuatu yang bisa dibeli dengan sedekah, maka sesuatu tidak ada yang lebih layak melalui ketaatan-ketaatan kita. Tilawah kita 184 Syahrul Ramadan itu Syahrul Quran. Bulan Ramadan identik dengan bulan Quran. Kok bulan Quran tapi enggak baca Quran, dia salah bulan. Atau salah menghitung bulanan. Wong kudune baca Qurannya banyak kok enggak baca, dia enggak Ramadanan ini. Ada masalah. Dekat dan merapat dengan yang Maha Kuat. Kayak tadi miniaturnya mencium Hajar Aswad. Itu sangat terjadi hari ini di kehidupan kita. Kita itu pengen kaya. Tapi kok tidak dekat dengan yang Maha Kaya. Tidak merapat dengan yang Maha Kaya. Sehingga lebih mudah. Itu kan salah. Khatam. Fasilitasnya jangan dilewatkan. Sudah 4. Kalau sudah khatam berdoa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ora iso bahasa Arab, bahasa Indonesia. Enggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Enggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa isyarat. Wis beres. Terus biar ada senangnya ya rayakan. Khatam mie ayam. Di mana merayakannya? Loh jangan-jangan mie ayam itu sesuatu yang hebat. Khatam ayam goreng. Khatam hot plate. Khatam sama dengan 500.000. Khatam sama dengan 100.000. Khatam sama dengan 200.000. Rayakan. Agar seseorang itu bisa menikmati ternyata dalam taat kepada Allah itu layak untuk lebih dirayakan daripada dalam ketaatan kepada manusia. Juara kelas saja itu dikasih hadiah. Juara umum dikasih hadiah. Menang dalam lomba dikasih hadiah. Ini kok menang dalam ketaatan. Menang dalam ketaatan. Kenapa enggak dikasih hadiah? Pantik dengan permohonan. Coba kalau keinginannya. Bulan ini akan bisa membeli mobil. Bulan ini akan bisa membeli HP. Bulan ini akan bisa membeli laptop. Kan luar biasa. Habis itu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lebih nekat, lebih merapat, lebih yakin lagi kepada Allah. Dan jangan menyerah dengan keadaan. Bahwa waktunya itu hanya 24 jam kita paham. Tapi ada ulama kita Imam Sa'rawi itu bisa khatam dalam satu hari itu 36.000. Sampai ada yang tanya, itu pakai baca? Iya. Itu pakai suara? Iya. Lah kok bisa? Allah melipat waktu untukku. Harusnya 1 jam itu 60 menit bisa 6.000 menit. Allahu Akbar. Dan sangat mungkin Nabiullah Musa itu pernah menahan matahari untuk tidak bergerak waktu asar. Sudah selesai, alhamdulillah, karena memang sore hari. Dan rawan kalau Ramadan itu enggak segera selesai itu banyak yang protes. Waktu-waktu yang krusial. Apalagi lomba adzan lebih berbahaya lagi. Lomba adzan kok mendekati waktu adzan itu lebih bermasalah lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niatkan untuk bisa berjuang one day one khatam. Kami sudah meniatkan, kami sudah mencoba, kami sudah mempraktekkan dan hasilnya Masya Allah. Tinggal bukti-bukti yang lain, jangan suka jadi penonton, ikut hadir, aku tak nunggu hasilnya BW Ustaz.
Di mana-mana penonton itu tidak pernah dapat hadiah. Yang dapat hadiah itu pemain. Sekalipun suraannya terlalu keras, menang, ya nggak dapat hadiah. Apalagi piala, yang dapat hadiah dapat piala itu pemain. Nah ini penonton nggak dapat, apalagi cadangan penonton lebih nggak dapat lagi. Maka Ramadan jadilah para pemain dan rayakan, maksimalkan setidaknya yang disebut Quran, one day, one khatam. Dan sebutkan yang menjadi keinginan-keinginan mustahil kita sekalian untuk bisa kita buktikan. Khawatirnya ketika sudah jadi kenyataan kita lebih nekat lagi, itu yang membahayakan. Kan lebih berani lagi, lebih berani lagi. Buktikan one day, one khatam sekalipun jauh daripada kemungkinan, jauh daripada keyakinan. Tapi saya yakin kalau kita semakin dekat dengan Allah, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Yang tidak pasti menjadi pasti. Yang tidak bisa menjadi sangat bisa. Bersama yang maha bisa kita bisa. Bersama yang maha kuasa akan dikuasakan. Bersama yang maha kaya akan dikayakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, tetap kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan hari Jumat penuh barokah. Kita lanjutkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yang muhyafi masjidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibina wa barik lana fi awqatina wa amalina ya Rabbana ya alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami. Ya Allah, jadikan Ramadan ini penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan Ramadan ini pembersih masalah-masalah kami. Ya Allah, jadikan Ramadan ini pengkabul hajat-hajat kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu sehingga kami tidak butuh kepada selainmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alam nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal balagh wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah dibawakan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon segala perlindungan yang perlindungan itu pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang mengabulkan seluruh hajat. La haula wala quwata illa billah. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, urailah problematika kami. Ya Allah, usirlah segala kegundahan kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aisyan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami Rabbi ja'alna muqima shalah min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berkenan kundur kami persilakan, yang bertahan di sini kami siapkan
bukanya sekaligus kita sholat maghrib dan sholat tarawih sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.